Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Peter Susilo yang merupakan Branch Manager of JUC Semarang Go Cuan melalui line Zoom pemirsa. Kita akan langsung sapa saja. Pak Peter, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David. Terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Pak Peter, bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini mengalami koreksi yang cukup dalam meskipun di hari ini indeks harga saham gabungan mencoba untuk bangkit kembali? Iya, kalau saya lihat memang saat ini beberapa hari ini memang IHSG turun cukup dalam ya Pak. Tapi hari ini ada penguatan sedikit ya, yang saya harapkan bisa di atas 2% sebetulnya. Cuman hari ini ditutup 0,6% doang Pak. Meskipun tadi pagi udah sempat ke 1%, IHSG akan sangat baik Pak bila IHSG bisa menutup kembali di atas 2%, di atas 7.400 sih sebetulnya. Cuman tetap ada optimis untuk bisa kembali ke atas nih Pak David. Tapi bagaimana Anda melihat pembalikan arah ini dalam jangka pendek sudah menutupi koreksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak Pak? Kalau untuk jangka pendek sih sebetulnya belum Pak. Karena memang posisi saat ini baru turun naik hanya sekitar 0,6% aja sih Pak David. Jadi ya kemungkinan ini naik terbatas sih menurut saya Pak David. Resisten berapa yang harus ditembus oleh IHSG supaya terjadi perubahan atau ditutupnya gap pelemahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Pak Peter? Kalau secara teknikal harusnya kalau menurut saya akan sangat baik apabila IHSG bisa di atas di 7.400 ya Pak ya. Karena kalau saya lihat dari support terdekatnya dia ini ada di 7.200. Jadi kalau misalnya IHSG tembus 7.200 dia akan bisa melanjut lagi ke 7.000. Jadi saya sih sangat berharap IHSG bisa kembali di atas 7.400. Tapi dari sisi pola pergerakan atau posisi pergerakan teknikal IHSG hari ini, bagaimana Anda melihat peluang IHSG kembali ke 7.400-an paling tidak untuk perdagangan di minggu depan atau untuk 2 minggu ke depan Pak Peter? Untuk minggu depan saya akan lihat di IHSG semoga ya Pak, semoga dia bisa break up di area 7.330 bisa di atas itu dia akan bisa melanjutkan potensinya di atas 7.400. Namun apabila besok minggu depan ini kita lihat dia akan break di bawah low-nya hari ini 7.244, dia bisa akan lanjut ke 7.200 ini Pak. Tapi secara keseluruhan support aman untuk indeks harga saham gabungan di tengah koreksi dalam sudah jebol tidak Pak? Oh belum, hari ini dia nggak jebol Pak, masih aman hari ini. Level support berapa sebenarnya yang harus diwaspadai oleh IHSG supaya tekanan tidak akan terus berlanjut lebih dalam lagi? Kalau saya lihat untuk yang bisa terdalam lagi di area 7.000 sih Pak. Cuman kalau untuk saat ini memang support terdekat di IHSG di 7.200 saat ini. Baik, dari beberapa sentimen yang berkembang Pak Peter, pelaksanaan Pilpres di Amerika Serikat, Trump sudah menjadi pemenang, kemudian back to back dengan pengumuman suku bunga dari The Fed di 25 basis point. Bagaimana Anda melihat posisi dari rilis data ini? Apakah yang sebelumnya cukup direspon negatif oleh para pelaku pasar terhadap terpilihnya Trump, kemudian juga berlanjut dari The Fed memangkas suku bunga acuan? Ada perimbangan dalam hal ini Pak? Oh iya, kalau menurut saya pribadi memang ini ada mengimbangi ya Pak ya, dari kebijakan itu sendiri ya Pak ya. Karena kita tahu kebijakan Trump sendiri ini kan juga kita lihat ada tarif impor ya, kemudian meningkatkan produksi minyak dan gas, ini juga pasti akan mempengaruhi Pak. Jadi untuk dengan adanya pemangkasan suku bunga ini 25 poin ini cukup ada untuk tujuannya untuk mengimbangi Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat peluang dari pemangkasan suku bunga acuan ke depan mengingat Trump di masa kepemimpinan sebelumnya cukup mengintervensi dari The Fed ini Pak. Padahal The Fed kan merupakan salah satu lembaga independen yang memang tidak bisa dimasuki, kemudian juga tidak bisa kebijakannya diatur oleh Trump dalam hal ini. Kalau menurut saya pribadi Pak ya, kalau saya lihat memang semoga nih Pak ya, dampaknya ini memang lihat dari perekonomian dunia bahwa memang
kondisi dari kita lihat ada perang, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan Trump ya, itu juga akan mempengaruhi juga dari negara Cina ini juga bagaimana, apakah dia akan melanjutkan perang dagangnya. Nah otomatis dari The Fed sendiri juga kita lihat bahwa ini Trump ini juga akan mau mengganti ketua The Fed Pak, apakah mungkin akan diganti juga? Kita juga akan lihat dulu di kebijakan Trumpnya nanti di bulan Januari ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Betul ya. Sementara Jerome Powell sudah menegaskan dia tidak akan mundur karena The Fed sebagai independensi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Baik, di luar sentimen yang berkembang, Pak Peter, hari ini cukup menarik Pak, pergerakan dari beberapa saham perbankan big cap yang sebelumnya menjadi penopang di sesi pertama memasuki perdagangan sesi kedua berlahan-lahan ini berbalik arah ke zona merah. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap sampai sejauh ini Pak? Kalau kita bandingkan dengan level intraday tertinggi yang pernah dicapai beberapa waktu lalu. Kalau saya lihat dari perbankan big cap saat ini memang melemah ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat ya saat ini sebetulnya wait and see ya. Untuk yang pola-pola jangka pendek memang wait and see. Namun kalau untuk melihat secara globalnya ke depan, memang untuk investasi sudah bisa mulai cicil sih Pak. Tapi bukan all in ya Pak David ya. Jadi kita udah mulai cicil lah. Baik, untuk saham perbankan big cap apa saja dan support dan resisten dan entry? Kita lihat aja contohnya seperti Bank BNI ya, BBNI. Oke. BBNI ini ada support terdekatnya dia ini ada di 4.880. Jadi dia dekat sekali. Kalau misalnya dia break dari support itu otomatis lebih baik ya kita cicil-cicil dikit dulu lah Pak. Jangan terlalu langsung masuk all in. Sedangkan dia punya resisten ini kan terdekat dia di 5.150 ya. Seandainya memang dia ada pembalikan arah ke arah breakup 5150, Bank BNI seharusnya dia akan bisa melanjutkan aksinya ke arah 5750 sih sebetulnya Pak. Baik. Kemudian dari big cap yang lain kita lihat juga dari BBCA ya. Boleh Pak BBCA? Ya, Bank BCA ini support terdekatnya ada di 10.000 Pak. Sedangkan tadi closingnya Bank BCA ini ada di 10.075. Jadi udah dekat sekali. Jadi kemungkinan hari Senin bisa jadi nih Bank BCA bisa menyentuh ke 10.000 Pak. Kalau saya lihat ya. Iya. Nah, sedangkan nanti kalau lihat dari Senin ada pembalikan arah Bank BCA, resisten terdekatnya dia ada di 10.250. Akan sangat baik apabila BCA bisa lepas dari 10.250 ke atas, Pak. Oke, posisi 10.250, buy and breakout di sana tidak, Pak? Sorry, Pak. Posisi tadi 10.250, Anda katakan baik untuk masuk kepada saham BBCA. Artinya buy and breakout di posisi tersebut? Betul Pak Rev. 10.250. Tapi kalau masih berada di posisi saat ini lebih direkomendasikan untuk cicil beli, Pak Peter? Iya, saya cicil Pak. Kalau BCA saya cicil, cicil terbatas ya Pak ya, jangan all in. Oke. Analisis dan rekomendasi dari beberapa saham perbankan big cap. Tapi yang paling direkomendasikan ada BBNI, kemudian juga ada BBCA ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Ketika dari perbankan big cap mengurangi kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini Pak Peter kembali kompak melakukan penguatan. Bagaimana analisis Anda terhadap saham-saham grup dari Prayogo Pangestu yang sebelumnya selalu membebani dari indeks harga saham gabungan Pak? Kali ini mencoba untuk bangkit kembali. Iya, ini menarik Pak. Saham-sahamnya Pak Prayogo ini menarik karena memang ada berita terkini ya Pak ya. Itu saya juga tadi habis membaca berita dari Bapak Inarno Jayadi ya Pak ya. Iya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Jadi dia mengatakan bahwa OJK sudah memeriksa dan terbukti tidak ada permasalahan dalam konsentrasi kepemilikan oleh 4 pemegang saham sebagaimana yang dipublikasikan dalam pengumuman resmi FTSE Russell Pak. Jadi memang kita lihat bahwa yang kemarin dituduhkan oleh FTSE Russell itu tidak terbukti Pak. Baik. Tapi dari sisi fundamental, kinerjanya sudah mulai membaik tidak Pak? Kalau saya lihat dari sisi fundamentalnya udah membaik Pak. Jadi kita lihat ada, kita lihat dari fundamentalnya sendiri, dari brand ya Pak ya, kita lihat. Dari brand sendiri hari ini ditutup baik Pak, 6.875 ya, di mana dia break up dari supportnya yang terdekat di 6.675, dia udah break up Pak. Jadi saya lihat brand ini ada potensi ke 7.850 untuk saat ini. Rekomendasinya apa Peter untuk brand dengan penutupan 6.925?
Kalau brand sendiri saya lihat boleh Pak untuk bisa mulai masuk di brand. Harusnya udah dari tadi ya Pak ya, dia udah break. Tapi kalau misalnya besok misalnya masih menginginkan untuk masuk di brand, bisa masuk nih Pak, brand di 6875, 6800 gitu, boleh masuk Pak brand. Oke, tapi sebenarnya tadi yang ideal masuk di berapa untuk brand? Kalau brand tadi Seharusnya. udah idealnya brand tadi udah kita lihat ya, dia bukaan itu udah di atas penutupan kemarin Pak. Jadi Baik. pembukaannya tadi ada di 6.300 ya. Kemudian untuk resisten terdekatnya ada di 6675. Jadi Baik. di 6.700 brand udah boleh masuk Pak tadi. Oke, satu lagi Pak, singkat saja untuk TPIA. Kemarin menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Dalam beberapa pekan terakhir TPIA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Pembalikan arah hari ini Pak Peter untuk TPIA, singkat saja Pak. TPIA hari ini ditutup baik juga Pak. Namun dia punya support di 6.700. Seandainya besok TPIA di 6.700, itu dia akan bisa longsor ke bawah lagi. Oke. Namun untuk saat ini TPIA saya akan menunggu di mana dia bisa di atas 7.800 Baik. Pak David. Oke, buy on breakout di sana begitu Pak. Betul. Baik, penutupan hari ini di 7.350 menguat di 9,70% dan sebelumnya TPIA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Peter, menarik, kita jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.